kan yang bagus yang bisa kalian bisa di-skill boleh di success people dicatat ya apa nih Kak? Bukan kasih doang tapi kamu benar-benar percaya diri karena kita merasa fulfill gitu. Halo Success People, welcome back to podcast Bincang Sukses bersama aku Maupa. Dan hari ini kita bakal ngebahas topik yang menarik banget dan pastinya relevan sih ya buat Success People semua. Jadi topik kita kali ini itu bagaimana cara upgrade diri agar memiliki value yang lebih baik lagi. Dan yang menarik pada kesempatan kali ini itu kita mempunyai narasumber yang sangat inspiratif. Beliau merupakan salah satu mahasiswa akhir yang berhasil melakukan transformasi yang luar biasa di dalam hidupnya dan bisa terjun ke dunia beauty and content creator. Oke, langsung kita panggil aja ya, Kak Mika. Halo. Oke, Kak Mika di sini. Apa kabar Kak Mika? Baik, alhamdulillah. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga meskipun cuaca lagi agak gloomy gimana gitu ya. Ini cocok banget sebenarnya suasananya buat tidur ya, tapi setelah kita di sini sharing-sharing ya. Masih semangat lah ya untuk sharing sama Success People ya. Oke, Kak Mika, sebelum kita mulai lebih jauh nih, boleh nggak sih dijelasin background Kak Mika gitu? Gimana sih awalnya memutuskan untuk melakukan upgrade diri? Karena Kak Mika pernah cerita ya di salah satu kontennya itu kalau misalnya Kak Mika dulunya introvert. Iya benar. Oke, boleh nggak sih Kak nih diceritain nih gimana sih awal mulanya bisa terjun gitu? Iya, jadi sebenarnya aku tuh pemalu, introvert banget orangnya dan gak berani banget buat keluar dari zona nyaman. Tapi karena aku gak banget stuck di sini terus, aku kebetulan aku suka banget nonton video-video vlogger makeup gitu. Oke, beauty vlogger. Kayak Rasa, ada Cantika, dan itu buat aku jadi makin tertarik lagi sama dunia permasalahan dan makin ekspor sama dunia permasalahan brand-brandnya. Dan kebetulan saya jadi tahu kalau misalnya di brand-brand ini ada buat komunitas yang bagus-bagus banget. Aku jadi belajar banyak banget. Boleh nggak sih Kak disebutin apa sih yang pernah Kak Mika ikutin nih dari si komunitas kecantikan dari brand apa, namanya apa? Aku Success People nih. Kebetulan aku pernah brand itu komunitas beauty Nina, terus juga komunitas komunitas Aquaskin. Di situ banyak banget kegiatan-kegiatan yang meningkatkan value diri gitu, banyak belajar dari situ, banyak sharing juga. Wow, menarik banget ya Success People. Oke Kak Mika, lalu langkah pertama apa sih yang Kak Mika ambil sebelum akhirnya berani untuk keluar dari zona nyamannya Kak Mika tuh? Boleh nggak sih Kak di-sharing ke Success People? Langkah pertama ya, jadi pastinya pertamanya susah banget ya buat keluar dari zona nyaman, perlu banget keberanian. Dan keberanian itu muncul dari motivasi. Jadi awalnya itu motivasi aku dari dalam diri, pengen berubah, pengen meningkatkan diri karena nggak mau stuck di situ-situ terus, pengen berkembang lah. Akhirnya banyak belajar juga, ada motivasi dari luar. Itu aku punya role model sendiri yang tadi aku ceritain, aku sering banget nonton kata-kata. Aku kagum banget sama dia karena dia ya keren banget gitu. Iya bener. YouTuber yang awalnya pasti dulu ya orang, terus lama-lama berkembang jadi besar, dipercaya banyak orang review-reviewnya, dan sampai sekarang bisa jadi founder dan CEO produknya sendiri gitu. Punya brand makeup sendiri ya. Sekarang Kak Tasya tuh benar-benar keren banget sih. Memang sih Kak Tasya tuh benar-benar bisa dijadikan role model banget karena kalau kita lihat ya, Kak Tasya ini kan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga. Tapi Kak Tasya tuh gak stop di situ ya Kak ya. Kak Tasya tuh benar-benar malah melebarkan sayapnya ke bisnis make up, yaitu MOP dan produknya juga begitu. Bener. Terus juga sampai sekarang tuh kalau udah di review sama Kak Tasya Farasya tuh pasti ada yang namanya Tasya Farasya Approve. Kayak udah pasti bagus. Pasti banget bagus. Pasti ada namanya Tasya Farasya Approve teman-teman ya Kak ya. Dan emang dipercaya banyak orang banget sih. Oke, berarti
semuanya ini ya dimulai dari hal-hal kecil ya Kak ya. Gitu dari hal-hal kecil yang bisa bisa kita ambil ya, maksudnya relate dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kamika, boleh nggak sih dijelaskan lagi nih lebih detail gimana sih proses upgrade diri Kamika? Jadi kan tadi setelah aku nyari motivasi diri, motivasi dari luar, kayak aku punya role model, aku suka juga baca buku dan baca jurnal. Karena menurut aku dengan baca buku dan baca jurnal yang terpercaya, itu membuat aku jadi tahu nih, khususnya tentang self improvement ya. Aku jadi tahu habit-habit apa yang buruk yang jelas dari yang aku punya, aku ganti, dan habit-habit apa yang harus aku munculkan gitu untuk aku bisa meningkatkan value diri aku gitu sih. Terus kebetulan banyak banget nih buku-buku self improvement yang bagus yang bisa kalian beli, bisa di-spill Boleh nih sedikit. Success People dicatat ya. Apa nih Kak bukunya? Ya banyak banget sih pasti yang rekomendasi ini kayak Atomic Habits, terus filosofi. Aku juga baca itu. Itu bagus. Emang bagus banget sih buat self improvement. Wow teman-teman, tuh tadi dicatat ya buku-bukunya. Oke, Kamika, pasti ya di dalam hidup itu pasti kita punya tantangan. Dan apa sih tantangan Kamika selama Kamika melakukan proses upgrade diri agar mempunyai value yang lebih baik lagi gitu daripada sebelumnya, sampai bisa keluar dari zona nyaman dan sekarang menjadi beauty content creator? Boleh di-sharing nih Kak sama Success People? Tentu tantangan pasti banyak banget ya, dari luar, dari dalam diri pasti banyak. Contohnya itu kayak konsistensi aku membuat konten untuk selalu belajar, karena kebetulan karena aku masih ke akhir pasti banyak banget tugas yang harus diselesaikan gitu, skripsi itu kadang bikin aku jadi males buat bikin konten, buat belajar itu juga males. Terus yang lainnya juga omongan dari orang. Kalau apa sih namanya, kadang kalau kita dengerin perkataan negatif bikin kita down kan. Iya betul. Oke, emang mahasiswa akhir ya. Anyway guys, aku sama Kamika ini satu kampus dan kita sama-sama mahasiswa akhir, dan emang tugasnya lagi jor-joran banget sih. Benar-benar yang harus pintar gimana caranya manage waktu. Tapi Kak, orang tua berarti ngedukung banget ya? Iya, alhamdulillah pasti ngedukung. Oke Kamika, dari tantangan-tantangan yang tadi Kamika sebutin, cara Kamika untuk mengatasi tantangan ini gimana sih? Caranya pasti dengan aku kuncinya itu melalui pengembangan identitas diri kita yang kuat. Jadi aku harus tahu arah tujuan hidup aku tuh kemana. Dari pengembangan diri juga aku bisa tahu nih nilai-nilai apa yang harus aku explore, minat, terus arti kehidupan aku tuh apa. Terus juga dengan aku paham nih dengan diri aku sendiri, aku bisa tahu apa yang kelebihan dan kekurangan aku, dan tentunya kekurangan itu bisa diperbaiki dengan belajar mungkin dari workshop, baca proses, baca buku, ikut pelatihan atau banyak banget yang di luar sana yang buat pelatihan gitu. Oh berarti Kamika nih pernah lah ya ikut kursus online terkait kecantikan gitu ya berarti ya, karena kan fokusnya ini di beauty and fashion ya kan? Oke. Emang sih, karena ada pepatah yang bilang kalau misalnya membaca buku itu jendela dunia. Membaca buku itu jendela dunia. Jadi nih Success People, kalian bisa banget ikutin caranya Kamika untuk mungkin yang punya struggle yang sama-sama Kamika, boleh banget ya dicatat, jangan lupa dicatat dan mungkin bisa diimplementasikan di kehidupannya sendiri. Oke. Kita sama-sama belajar. Betul. Wow. Oke Kamika. Setelah Kamika melakukan proses upgrade diri, perubahan apa sih yang Kamika rasain? Perubahannya sih pasti banyak banget ya Kak, mulai dari aku jadi lebih percaya diri, terus aku punya pikiran yang lebih open minded, dan pastinya karena aku memperbaiki diri aku, pekerjaan aku juga jadi lebih baik, manajemen waktu aku lebih baik, aku bisa membagi waktu dengan kuliah, waktu
waktu buat kerja, waktu buat istirahat gitu. You and the time. Oke, Kamika. Tadi kan kita udah mulai nih ya sharing-sharing tentang gimana sih cara meningkatkan value diri. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya itu kita mau menjawab pertanyaan teman-teman yang udah ada di question box Instagram Bincang Sukses. Langsung aja kan ya Kak kita bacain. Boleh. Karena banyak banget yang nanya gimana sih caranya meningkatkan value diri gitu. Boleh. Oke, yang pertama ini ada dari namanya siapa ini? Oh, Adinda 08. Oke, Adinda nih nanya. Gini, pertanyaannya itu, Kamika, kenapa sih penting untuk meningkatkan value diri? Dinda ya tadi, Iya. kenapa meningkatkan value diri itu penting? Karena dengan meningkatkan value diri itu kita bisa mencapai tujuan pribadi kita dan kita bisa jadi lebih profesional. Terus dengan memiliki value yang tinggi, kita akan lebih mudah mendapatkan peluang kerja serta dapat membangun jaringan yang kuat, terus juga mencapai kepuasan dalam hidup. Terus selain itu juga kita bisa meningkatkan kepercayaan diri dan rasa penghargaan terhadap diri sendiri gitu. Oke, berarti value diri ini benar-benar bisa bikin kita tuh terlihat kayak diri, terus juga lebih Bukan merasa terlihat doang, tapi yang benar-benar percaya percaya diri gitu. benar-benar. Karena kita ngerasa fulfill gitu. Tuh. Wow, oke, gimana nih Adinda? Jangan lupa dicatat jawabannya ya Adinda. Dan jangan lupa dicatat dan diimplementasikan. Oke. Terus ini Selanjutnya. dari Dion, wah laki-laki. Oke, Dion. Nah, ada pertanyaannya dari Dion. Dion tanya, apa sih langkah pertama untuk meningkatkan value diri? Dion, pertanyaannya apa langkah pertama untuk meningkatkan value diri? Langkah pertamanya sih itu melakukan evaluasi. Jadi kita harus banyak-banyak eval nih apa yang kiranya harus diperbaiki dan apa yang harus ditingkatkan gitu. Kenali kekuatan dan kelemahan kita juga. Kita bisa Feedback, melakukan refleksi diri dengan meminta feedback oke. balik dari orang-orang, apa sih yang baik dan buruk dari kita gitu. Itu akan bantu banget sih gimana kita memahami apa yang perlu kita evaluasi gitu sih. Oke. Maaf banget teman-teman, tadi kita lagi jawab pertanyaan dari Dion, tapi ada kendala di kamera. Sedikit problem. Iya. Jadi tadi itu kan jawaban Dion tuh selain yang tadi kami udah sebutkan ya, berarti di awal pun ada di mention kalau misalnya motivasi ini juga memiliki peran kunci untuk proses pengembangan diri atau upgrade value. Dan yang tadi Kamika bilang juga ya, kalau misalnya Kamika ini punya yang namanya role model, mungkin buat Dion boleh nih dicari role modelnya biar bisa aduh aku pengen banget jadi dia gitu. Kita jadi ada motivasi, ada patokan, ada tujuan gitu. Hidup kita mau dibawa kemana? Pastinya dengan progresnya masing-masing ya. Karena semua orang itu punya progresnya sendiri, terus juga punya batasan masing-masing gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan ya success people. Jadi jangan pernah yang namanya aduh kok dia udah punya Alphard Kita terus belum. kita masih pakai apa BRV atau dia udah punya BMW. Karena ya beda-beda ya Kak. Yang namanya manusia itu nggak bisa disamaratakan karena kita sendiri aja udah beda manusia, beda kepala, beda karakteristik juga, yang pasti semuanya punya kemampuannya masing-masing. Intinya kita punya waktunya masing-masing gitu buat mencapai apa sih yang kita suksesan itu dan yang kita mau lah. Iya. Oh, mantap banget. Oke Dion, semoga pertanyaannya terjawab ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan keberapa nih kayak tadi ya? Dulu sampai Ketiga lupa. kayaknya deh. Oke, ketiga ya. Kita cari-cari nih Kak yang kira-kira menarik nih untuk dibahas. Meskipun semuanya tuh menarik ya pasti ya. Semuanya pasti bagus-bagus. Semuanya pasti Tapi ternyata bagus-bagus banget. sayang banget kita nggak bisa Jawab semuanya. Karena kayaknya kalau misalnya kita jawab semuanya dari 3 SKS ya kan. Bisa sampai subuh Iya, bisa sampai subuh ini.
Duh, jangan kasihan mahasiswa akhir banyak tugas ya. Oke, pertanyaan ketiga. Pertanyaan dari siapa tuh Kak? Wah, nih menarik nih Kak, pertanyaan dari Moana, anaknya Ricis bukan ya? Waduh, Udah pinter banget. udah pinter berarti ya Moana. Meningkatin value ya. Oke, Moana 58. Pertanyaannya ini, bagaimana cara mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan value diri? Wow, Moana keren banget pertanyaannya. Jadi kalau benar anaknya Ria Ricis sangat which is anaknya udah mau meningkatkan value-nya sejak kecil which is. Ini pertanyaannya saking bagusnya, pikir dulu ya Iya. Bagaimana Bagaimana cara mengembangkan keterampilan yang dapat meningkatkan value diri. Jadi Moana, bagaimana caranya itu kamu bisa mengembangkan keterampilan dengan ikut kursus online, offline, ikut juga seminar, kan banyak nih seminar yang kalian bisa lihat di IG, di Instagram, di TikTok, banyak tuh yang buat seminar-seminar yang bagus-bagus banget tentunya. Terus juga kalian bisa bergabung juga nih ke komunitas-komunitas online kayak aku contohnya ikut komunitas Nina atau Kim. Dari situ aku bisa belajar banyak, terus ada benefitnya juga kan, kayak kau udah kata apa, terus juga benefit yang paling untung itu kita dapat jaringan yang luas, kita jadi relasi ya bisa teman-teman. saling sharing, kita saling bantu. Karena kan pasti kalau komunitasnya sesuai minat kita bisa ya sesuai gitu pengembangannya. Kita Sesuai sama minat dan diri kita tuh mau kita frekuensi gitu. Iya. Karena emang kayaknya ya Kak, kalau misalkan dilihat-lihat itu kita harus sesuai dengan minat kita sendiri ya. Karena kalau misalnya nggak sesuai sama minat kita, kadang suka aduh berat banget tuh di jalannya. Iya. Kita bisa cepet nyerah, kita capek. Bener-bener ya teman-teman, selain yang tadi udah kami kasih sebutin, emang yang pertama itu pasti kenali dulu nih kita mau minatnya itu kemana gitu. Dan selain minat, bakat juga lumayan pengaruh ya Kak. Jadi pastikan dulu minat dan bakat ini kemana dan kayak gimana gitu. Moana. Selanjutnya, Oke, makasih ya Moana atas pertanyaannya. Oh, mungkin tambahan dari aku ya. Tadi kan Kamika juga bergabung di komunitas Kamika, dan tadi juga Kamika bilang Kamika nih pernah ikut kursus ya. Dan mungkin Moana nih, berarti mungkin bisa ya dicari yang namanya, mungkin kalau misalkan fokusnya itu sama-sama di bidang fashion and beauty, mungkin bisa nih ikut kursus online atau pelatihan apa namanya, makeup class. Iya. Gitu. Biasanya tuh ada tuh kalau misalkan udah kuliah mungkin ada yang di kampus makeup Iya. class. Atau kalian bisa cari di sosial media kalian masing-masing, biasanya tuh buat beauty content creator lain juga banyak yang buat makeup class yang maksudnya bagus-bagus banget dan worth it buat diikut. Karena kayaknya sekarang tuh udah banyak ya Kak ya hal kayak gitu, kayak biasanya di GXP kemarin, GXP itu apa ya kebanyakan ada di ya Jakarta X Beauty ya, benar-benar di Jakarta X Beauty itu ada biasanya demo-demo make up ya Kak. Waktu itu ada dari Tasya Farasya, ada juga dari siapa ya, banyak banget ya kemarin. Itu rame banget sih di GXP. Itu juga bisa tuh datang ke event-event kayak gitu untuk mengetahui lebih dalam gimana sih kalau misalkan emang fokusnya di beauty and fashion gitu. Oke, Mona, semoga terjawab ya pertanyaannya. Semoga membantu gitu. Oke, semoga bisa termotivasi juga nih untuk meningkatkan value-nya di bidang yang diinginkan. Oke, selanjutnya nih emang agak susah ya username-nya, jadi mohon maaf banget kita nggak bisa sebutin karena belibet ya kayaknya kalau disebutin pun gitu. Salah juga. Iya. Tapi kalau misalnya ini pertanyaan kamu, silakan dicatat jawabannya ya. Oke, pertanyaannya ini Kak. Tadi kan kita ngebahas tentang yang namanya jaringan atau relasi ya. Nah, pertanyaannya ini tuh, apa sih peran jaringan atau relasi untuk meningkatkan value diri kita sendiri? Keren banget ya pertanyaannya. Bagus banget. Mantap. Ini Jadi misalnya tidak bisa disebutkan, semoga terjawab ya pertanyaannya. Boleh Kak langsung dijawab? Jadi kan pertanyaannya apa peran jaringan dalam meningkatkan value diri? Tentu peran jaringan itu penting banget ya, karena jaringan yang apalagi yang profesional itu dapat membuka banyak banget peluang baru dalam karir kalian. Jadi kalian bisa banget belajar buat mengembangkan diri dengan bangun hubungan yang baik nih. Jadi kita tuh di setiap tempat harus banget jaga hubungan dengan baik ya. Terus juga
kita juga bisa bertukar pikiran dari jaringan tersebut. Kita juga bisa dapat mentor gitu, kayak banyak misalnya senior kita yang lebih profesional, yang udah lama terjun di bidang kita bisa sharing gitu sih. Nah, berarti emang peran relasi ya teman-teman, apapun bidangnya itu memang sangat penting, karena kalau kita lihat ya sekarang ya Kak ya, relasi ini tuh benar-benar jadi salah satu bahasa gaulnya tuh ordal atau orang dalam gitu. Tapi yang dimaksud sini tuh bukan ordal ya teman-teman, lebih ke relasi untuk berdiskusi terkait bidang yang diminati oleh kita gitu. Kadang kalau kita sendiri itu kan kita bisa tersesat gitu ya. Jadi Iya. kalau misalnya kita punya orang yang kita bisa jadi tempat sharing, tempat ya pokoknya membantu kita nggak akan tersesat dengan diri tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ibaratnya kita kayak udah di deadlock banget gitu ya, mungkin boleh kita tanya-nanya sama yang udah ahli, udah berpengalaman, karena kan pengalaman tuh penting banget, dan pasti yang senior kita ini udah punya yang namanya pengalaman yang lebih banyak gitu, yang mungkin udah dilewatin pasang surut atau banyak hal yang udah dilewatin pasti. Oke. Pengalaman itu guru yang paling penting, paling berharga. Betul. Karena kalau misalnya nggak ada pengalaman tuh kadang suka, aduh ini gimana ya gitu. Oke, ini nih boleh nih ya kami kayak gini ya. Oke. Tadi kan peran jaringan ya. Sekarang pertanyaannya itu bagaimana cara menjaga motivasi kita saat berusaha meningkatkan value diri. Oke, ini sampai lupa disebutin username-nya. Namanya sama, Kamika. Cuma beda Mika ya teman-teman. Tapi ini bukan Kamika, ini username-nya itu Mika_S. Berapa ini angkanya? 515. Wow. Jadi Kamika ini Kamika dan Kamika. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara menjaga motivasi saat berusaha meningkatkan value diri. Tentunya cara menjaga motivasi itu dengan menetapkan tujuan yang jelas nih, kita mau ke arah apa, kita mau mencapai apa dalam apa yang proses yang kita lakukan gitu. Terus juga kita harus merayakan pencapaian kecil sepanjang perjalanan progres kita. Jadi walaupun misalnya menurut kalian itu yang kalian capai saat ini itu belum seberapa, terus dirayakan Itu dirayakan betul. karena semua pencapaian itu sangat pasti bagus, Pasti keren. Karena ya ibaratnya kita sudah berusaha semampu kita, sekuat tenaga, dengan mungkin tangis, terus juga keringat yang udah aduh gitu. Tapi makanya kenapa semua itu perlu dirayakan, meskipun pasti ada ya sampingan, ya elah gitu doang masa di self reward gitu. Tapi kan kita semua tuh punya batasnya masing-masing ya, success people. Jadi nggak bisa dipukul rata kayak yang tadi udah kita bilang ya Kak. Oke, Kamika, semoga pertanyaan dari Kamika juga bisa terjawab ya. Oke, terakhir nih ada dari Naila. Ini spesial banget nih. Terakhir dari Naila nanya, apakah ada resiko dalam mencoba meningkatkan value diri? Resiko, wow. Oke, pertanyaan bagus ya Kak. Ini untuk menutup sesi Q&A hari ini, kita kasih pertanyaan yang bagus ya, seksual, jangan lupa dicatat. Jadi dari Naila ya tadi, apa ada resiko dalam mencoba meningkatkan value diri? Pasti ada banget resiko yang buat kita tuh nggak nyaman ya saat kita, ya pastinya saat kita keluar dari zona nyaman kita tuh ya jadi gak nyaman. Iya. Itu resikonya. Terus juga kemungkinan menghadapi kegagalan itu pasti banget. Tapi perlu diingat, kegagalan itu juga proses dari perjalanan kita. Dari kegagalan itu juga kita pasti banyak banget belajar dari itu. Betul. Terus juga penting banget nih buat melihat resiko tersebut sebagai proses. Iya, karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Itu pasti awal dari keberhasilan. Ibaratnya kalau misalnya di chapter itu mungkin kita kayak agak blank, terus nanti itu kegagalan ini bisa jadi
suatu catatan juga ya untuk diri kita. Kayak tadi kan kita juga udah bilang kalau misalnya kita tuh langkahnya itu juga ada evaluasi diri. Nah mungkin ini gagal ini bisa dijadikan evaluasi buat diri kita sendiri ya Kak Mika. Ya, pasti setelah kegagalan pasti kita ada perasaan down, perasaan sedih, tapi perasaan down dan sedih itu mungkin gak bisa lama-lama. Iya. Kita harus bangkit lagi, kita coba lagi, kita mulai lagi progresnya. Untuk down dan kesedihan itu nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa kalau misalkan kayak merasa kok aku gini ya kayak sedih terus merasa gagal, nggak apa-apa karena semua manusia ini bukan robot ya, kita juga punya emosi atau emosional sendiri di mana marah, kecewa, nangis tuh benar-benar wajar banget teman-teman karena kita punya hati, betul. Jadi nggak apa-apa, dinikmati dulu aja kalau emang lagi sedih. Iya, take your time. Karena nggak bisa buru-buru karena kita kan nggak dikejar apa-apa ya, kita tuh cuma dikejar ekspektasi kita sendiri. Waduh. Gitu. Itu sering terjadi ya, bahkan sama aku pribadi sih gitu. Karena nggak ada yang ngejar, nggak selain deadline gitu ya yang dikejar, ternyata ekspektasi juga suka ngejar nih. Gitu. Oke, ini sesi terakhir Q&A kita ya teman-teman. Oke, Kak Mika, makasih banyak ya udah mau datang di Bincang Sukses. Semoga success people bisa sukses juga nih kayak Kak Mika. Oke, terakhir nih Kak, apa sih pesan Kak Mika nih untuk success people di luar sana yang udah mau memulai upgrade dirinya untuk menambah value-nya nih? Boleh nggak sih Kak dikasih nih? Yang terakhir ada udah kerasa banget nggak sih waktunya kita udah mau akhir ya. Sebelumnya aku ngucapin terima kasih banget buat tim Success People, buat Kamalka, buat penonton yang ada udah ngasih kesempatan aku buat sharing. Kita sama-sama sharing ya di sini. Banyak banget yang harus dipelajari. Banyak belajar banget juga dari Kamalka. Pesan saya itu cuma kita mulai dari sekarang, mulai dari paling kecil itu konsisten. Dibanding terus juga kita nggak boleh tuh bandingin progres kita sama orang lain. Ingat kita punya timingnya sendiri. Terus juga fokus aja sama improvement diri sendiri. Kita kayak gak usah ngeliat ini udah punya ini. Kita fokus aja sama improve kita belajar, kita ikutin tuh kursus segala macam yang menurut kalian penting. Itu juga nikmatin progresnya. Kita terima kegagalannya, kita terima dari ups and down-nya. Karena itu yang bikin kita jadi semakin upgrade. Iya betul. Banyak kegagalan, banyak kesedihan itu bikin apa sih namanya Random banget sih. Kita belajar. Nah, kalian gitu sih. Karena ada yang bisa diambil tuh, kalau misalkan ditanya apa sih yang bisa diambil hikmahnya. Pokoknya ups and down, kegagalan dan keberhasilan itu jadi seumur hidup kita. Di hidup kita selalu ada kegagalan dan keberhasilan. Karena kembali lagi upgrade diri itu merupakan journey seumur hidup ya Kak Mika. Oke, Success People, nggak kerasa nih kita udah di penghujung podcast. Makasih banyak ya Kak Mika udah mau hadir di Bincang Sukses dan sharing nih sama Success People. Semoga Success People beneran bisa sukses nih ke depannya. Oke. Untuk Success People, semoga sharing dari Kak Mika ini bisa memotivasi kita semua untuk mengupgrade value. Oke, kita tutup aja ya Kak Mika. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya Success People. Goodbye.